Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya pada video pembelajaran matematika. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana menentukan suatu fungsi apakah mempunyai limit atau tidak. Kadang kita dihadapkan kepada soal untuk mengetahui apakah fungsi ini mempunyai limit atau tidak. Misalkan ini, telitilah suatu fungsi atau telitilah fungsi berikut apakah mempunyai nilai limit atau tidak. Untuk menjawabnya mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, fx sama dengan x kuadrat min 1 per x min 1 di mana x tidak sama dengan 1. Untuk menyelidiki atau untuk mengetahui apakah fungsi ini mempunyai limit atau tidak, tentu ini karena sederhana, maka kita akan gampang menentukan, yaitu dengan cara membuat grafiknya. Ya, bagaimana cara membuat grafiknya, tentu kita sudah belajar itu. Nah, kita buat dulu skemanya atau rentangnya dulu. Misalkan ini dari 0,0 ya sampai 1,1. Kalau x-nya 0,9 ya, 0,9 sampai 0,9 maka dimasukkan ke fungsi ini nilainya menjadi 1,9. Kalau x-nya itu 0,99 maka efeknya itu 1,99. Kalau kita lihat pada grafiknya ini ya, kalau x-nya 0,9 di sini misalkan ini, maka fx-nya atau nilai y-nya 1,9 ya. Kemudian kalau x-nya 0,99 di sini, maka efeknya juga akan menuju ke 1,99 sini. Nah, semakin x-nya ini mendekati 1, maka efeknya juga akan terus menuju ke nilai sini ya. Ini misalkan 0,9999 x-nya, maka efeknya jadi 1,999. Ini terus akan mendekati nilai ke sini, nilai mendekati nilai 2. Tapi pada saat 1 ya, pada saat 1 ini nilainya adalah 0. Nah, demikian juga kalau dari kanan. Dari kanan, kalau x-nya itu 1,1, maka efeknya menjadi 2,1. Ini 1,1 menjadi 2,1. Terus kalau ke kiri, bergerak ke kiri dari kanan ke kiri, itu misalkan x-nya adalah 1,001, maka nilai efeknya atau y-nya adalah 2,01. Ini ya, 1,01 maka efeknya adalah 2,01 sini ya. Maka terus akan ke bawah sini menuju ke sini titik yang ini. Nah, titik 2. Tapi pada saat 1 itu bukan 2 tapi dia titik bolong ya, tidak ikut di sana. Maka dengan demikian, karena dari kiri ke kanan menuju ke satu titik dan dari kanan ke kiri menuju ke satu titik di sini 2, maka fungsi ini fx x kuadrat min 1 per x min 1 adalah mempunyai nilai 2 dan dari kanan juga mempunyai nilai 2 ini, maka limit ini atau fungsi ini mempunyai nilai atau mempunyai limit yaitu 2. Gampang ya ternyata kalau kita selidiki menggunakan grafik. Berikutnya, soal nomor 2, kalau fungsinya sekarang ini fx sama dengan didefinisikan, fx didefinisikan x ditambah 1, di mana x-nya tidak sama dengan 1. Ya, jadi kita buat dulu grafiknya ini. Ya, grafik untuk x plus 1 ini gimana grafiknya? Kita buat. Kalau x-nya, kalau x-nya 0, kalau x-nya 0 itu y-nya 1. X-nya 0, y-nya 1 di sini. Kalau y-nya 0, x-nya sama dengan min 1 di sini. Setelah dapat dua titik ini, baru kita bisa buat satu garis ini menuju garis ini. Karena di sini dikatakan untuk x-nya tidak sama dengan 1. Terus kalau 1 gimana? Ini ada definisi di bawahnya. Fx berdefinisi 4, didefinisikan 4 kalau x-nya sama dengan 1. Jadi kalau 1 itu 4. Nah, ini di sini 4. Maka di sini pada x-nya 1, maka 2-nya ini bolong, di sini bolong. Dan kemudian didefinisikan 4 melompat ke sini. Ya, jadi grafiknya seperti ini. Tetapi akan nampak grafik menunjukkan dari kiri dan kanan, dari kiri ke kanan atau dari kiri ke kanan menuju 1 ini menuju ke satu titik di sini. Dari kanan juga menuju ke satu titik di sini. Yang menuju ke satu titik yaitu 2. Maka fungsi tersebut memiliki nilai limit yaitu 2.
2. Gampang ya, walaupun kelihatannya sulit tetapi ternyata gampang setelah kita buat grafik. Yang berikutnya, soal yang ketiga. Misalkan soalnya seperti ini. Fungsi X didefinisikan X ditambah 1 untuk X lebih kecil dari 0. Dan kemudian fx didefinisikan 0 kalau X-nya 0. Dan kemudian fx didefinisikan 2 min X untuk X yang lebih besar dari 0. Untuk menjawab ini, mari kita buat grafiknya dari ketiga fungsi ini. Ini ya, grafik ini sudah ada di sini. Yang pertama X ditambah 1, di mana X-nya kecil dari 0. Kecil dari 0 berarti min 1 dan seterusnya. Nih misalkan, kalau ini min 1. Ya, kalau X-nya ini min 1. Berarti ini min 1 ditambah 1, 0. Maka min 1, 0 ini. Min 1,0 titiknya di sini. Nah, kalau min 2 maka min 1, min 2 min 1 di sini. Setelah 2 titik ini kita garis atau kita tarik garis menjadi inilah fungsinya. Grafik dari fungsinya itu. Ini grafiknya. Nah, karena pada 0 ya, ini dikatakan di sini kalau 0, X-nya 0 maka didefinisikan 0, dipaksa untuk 0 di sini. Nah, di sini 0. Ya, maka di sini grafik yang X plus 1 juga tidak sampai kepada X-nya 0 di sini, tidak. Ya, tidak sampai di sini. Berikutnya, kalau sekarang fungsi yang ketiga, fx didefinisikan 2 min X di mana X-nya lebih besar dari 0. Lebih besar dari 0 berarti dari 1 misalkan. Kalau X-nya 1, maka Y-nya 2 min 1 sama dengan 1. Maka 1,1 di sini. Ya. 1,1 di sini misalkan gitu. Kemudian kalau ini X-nya 2 kurang 2 maka 0, maka 2,0 di sini. Kalau kita tarik garis sini juga, ini kan nggak sampai ke sana ya. Nah, ini jadi grafiknya sini. Ya, grafiknya sini. Ketika 0 juga tidak ketemu karena ini nggak ada ketemunya. Sehingga apakah ketiga garis ini atau ketiga grafik ini menuju ke satu titik? Tentu tidak, dari grafik ini kelihatan. Nah, jadi grafiknya dari grafik nampak tidak menuju ke satu titik. Berarti fungsi di atas tidak memiliki limit. Gampang ya untuk melihat atau menyelidiki atau menentukan apakah suatu fungsi itu mempunyai limit atau tidak. Bisa juga dengan grafik. Demikian mungkin ada manfaatnya bagi kita. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.